Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin. Shalawatullah wa salamuhu majma'in wa ila jami'il ulama'il amilin, khususan mu'alifi hadal kitab wa syarihihi wa man azajani bi qiraatihi wa jami'i silsilatihi wa sanatihi wal aqidina minhum wa walidayya wa walidihim wa dawil wajibati alayya wa alaihim wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minat sya'ulillah ilamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita nyambung pembahasan bulan wingi ingkang wonten setunggal makalah ingkang dereng diuraikan secara tuntas. Ingkang sampun disebut wingi bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fatahalaka babat ta'at wa ma fatahalaka babal qabul. Kalau fi'il madhi fataha ini dibikin model pola majni majhul, itu boleh bacaannya menjadi rubbama futihalaka, tapi kemudian babat ta'at dijadikan rafa babut ta'at, jadi bacaannya saged wa ma rubbama futihalaka babut ta'at wa ma futihalaka babul qabul. Terkadang Allah telah membuka kepada kita pintu kesadaran untuk taat, dan harus kita syukuri, termasuk kita niki sampun pinaringan anugerah Allah arupi kebukae ati, kesadaran hati untuk melaksanakan taat. Taat dalam arti mematuhi perintah Allah. Apa yang diperintahkan, yang menjadi kewajiban sampun saged kita tindakaken. Napa ingkang dipun larang sudah berusaha untuk kita tinggalkan. Itu artinya hati kita telah memperoleh anugerah berupa kesadaran untuk taat. Itu istilah babut ta'at. Akan tetapi wa ma futihalaka babul qabul, belum tentu kula panjenengan sampun dibuka, diperlihatkan kepada kita pintu keterimane amal ketaatan kula panjenengan. Ini memang menjadi rahasia Allah. Sebab kalau pintu diterimanya amal itu dibuka, dibeber, diperlihatkan kepada kita, yang dikhawatirkan adalah kula panjenengan lajeng rumangsa gede rumangsa. Akibatnya tidak ada upaya untuk perbaikan dan perbaikan, karena merasa dan sudah memperoleh kejelasan bilih
amal kula panjenengan sampun dipun trima dening Allah, niki bahaya. Oleh karena itu sengaja dengan kebijakan Allah pintu diterima ini tidak dibuka lebar-lebar. Apakah ditutup rapat-rapat? Tidak. Mboten. Kaulane Allah tertentu ada yang diberi bocoran informasi tentang ditolak lan diterimane amal. Tapi itu pun yang bersangkutan masih membatasi diri, dibatasi oleh aturan syariat bahwa informasi itu enggak boleh disebarluaskan. Ngaten. Para aulia, tiang-tiang ingkang dados kekasihipun Allah, kathah ingkang sampun pikantuk bocoran amal iki diterima, amal iki ditolak. Tapi meski demikian yang bersangkutan boten pareng keranten dibatasi ketentuan syariat bahwa pintu ini jangan sampai dibuka. Padahal amal ketaatan yang kita lakukan ini baru bernilai dalam konteks kehidupan akhirat kalau amal itu diterima. Sekali lagi niki dalam konteks akhirat. Nek dalam konteks duniawi nggih masih mboten diterima-terima nggih insyaallah ana manfaate. Apalagi amal sing bersifat sosial. Ngapunten. Infak niku sithik tapi ikhlas. Akeh mboten ikhlas. Saya pundi? Akeh ikhlas. Engko dhisik gak milih ku jenenge. Akeh terus ikhlas ya arang sih. Dalam konteks kehidupan duniawi masih gak ikhlas akeh. Nggih niki mboten ngawur niki. Niki enten rujukane. Enten rujukane. Artosipun enten marojee. Terutama dalam hal infak. Sebab ibadah yang bersifat sosial niku yang namanya ikhlas niki bisa disusuli kemudian. Itu bedanya nih amal sosial kalian ibadah mahdhah hablum minallah. Tapi dalam konteks kehidupan sosial hablum minan nas niku keikhlasan yang menuju kepada diterimane amal ini bisa dipelajari, diproses sambil jalan. Makanya nek kapan didapuk tenggene panitia pembangunan yang memang butuh penggalangan dana niku aja ngenteni wong ikhlas. Setuju ya? Aja ngenteni wong ikhlas dhisik. Wong iki potongane nek gak dibombong iku gak metu wis gak apa-apa di dhisik. Mboten apa-apa. Mangke dados panutan Pak jenengan badhe dicantumkan paling dhuwur kesanti contoh tiang-tiang. Mboten apa-apa. Tapi setelah itu nanti didoakan bersama-sama. Ketika hasil infak itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kemudian didoakan, lama-kelamaan rasa mempunyai jasa yang besar dan seterusnya itu akan dengan sendirinya napa namine terlupakan sendiri. Pada saat itulah
dimungkinkan masuk pada ranah ikhlas yang potensi diterima amalnya itu masih terbuka. Niku sing kala wingi lah niki sing teruse niki justru kula harus berhati-hati untuk nerangaken kuwatir keliru. Nggih. Wa rubbama futihalaka babu taat wa ma futihalaka babul qabul sampun. Terus niki sing kita harus berhati-hati lagi. Wa rubbama kondo alaika bidzanbi fakana sababan fil wusul. Terkadang Allah memutuskan terhadap hambanya perbuatan dosa. Sebab memang sudah berkali-kali disampaikan garis patokan akidah keimanan bahwa seluruh yang terjadi dalam kehidupan ini enggak keluar dari garis namanya qada dan qadar Allah. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu afar. Itu garis dasar akidah. Nah, di sini diterangkan bahwa terkadang Allah mengkondok itu memutuskan untuk diri Anda perbuatan dosa, tapi justru dosa itu menjadi sebab Anda usul nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami dawuh menika para jamaah rahimakumullah, beberapa hal ingkang kedah kita pahami. Pertama, dosa, perbuatan dosa itu memang bukan sarana untuk memperoleh ridha Allah, itu tidak. Bukan. Sarana untuk memperoleh ridha Allah itu adalah ketaatan. Justru dosa itu penyebab kemurkaan Allah, dosanya. Tapi ketika seseorang ditakdir oleh Allah berbuat dosa, jangan serta-merta tiang kalawau divonis, sing memvonis kita, divonis wong ki wis mesti oleh murka sanya Allah. Jangan. Kita tidak ditugasi untuk juru vonis. Justru sebaliknya, dia ditakdir dosa, akan tapi dosa yang dia terima ini menjadi sebab dia sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ketika dia melakukan dosa, timbul sebuah kesadaran betapa hina diri ini. Adalah betapa hina, rendahnya diri niki, rumangsa asor, rumangsa tak berdaya. Ya. Bukan karena dosanya, tapi sikap perilaku hati ketika nyikapi perbuatan dosa dengan merasa demikian rendah dan hina diri kita ini. Bagaimana nanti kalau akan menghadapi kemurkaan Allah yang maha dahsyat, maha qahar, maha jabbar? Perasaan inilah yang kemudian menjadi sebab dia bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum tentu diperoleh oleh orang-orang yang kelihatannya taat kepada Allah. Sebab ketika dia melakukan ketaatan, boleh jadi yang ada pada dirinya adalah sebuah kesombongan, keangkuhan, merasa lebih baik dari orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kemudian
dipertegas makalah berikut, yaitu maksiyatun aurathat dzillan waftiqaron khairun min ta'atin aurathat izzan wastikbaron. Itu untuk memperjelas tadi itu. Nah, dari sini para jamaah rahimakumullah, terhadap semua bentuk kemungkaran dan kemaksiatan kita harus ada rasa benci, tetapi kita tidak boleh serta-merta benci terhadap orang yang diuji oleh Allah berupa kemaksiatan dan kemungkaran. Harus disayangi. Meskipun niki sing repot niku wonge karo kemaksiatane melekat. Kita boleh tidak setuju dengan kemaksiatannya, boleh ingkar, bukan boleh, harus ingkar terhadap kemaksiatannya, tapi jangan ingkar dan jangan benci kepada orangnya. Wonge disayang. Carane nyayang des pundi? Nggih dielingaken. Kanthi nyadong maunahe Gusti Allah. Dielingno dia. Lah di sini terkadang kita ini kurang memperhatikan ruang ini, ruang dakwah nggih niku mendekati, menemani kelompok-kelompok yang secara lahiriah masih dianggap melakukan banyak tindakan-tindakan kemaksiatan dan kemungkaran. Alasannya mereka ojo ngancani wong elek, kok mudah ketularan elek. Nah, kan enten piwulang ngeten, wong kang soleh kancan ono, nggih ta? Dadi berarti ngancani wong ahli maksiat itu gak oleh. Tapi saiki nek mbina ngajak teng tiyang elek, mbina supaya pindah datang keapian, angsal boten? Angsal. Nek orang ngancani apa iso ngajak? Nek pintu masuknya dari situ. Kekancan barek wong elek gak oleh. Oke. Tapi nek kapan bimbing bina oleh. Ya gak oleh tok api. Tapi iso gak bimbing nek gak ngancani. Selalu membenci, mengkanter dari jauh. Yang ada adalah pantulan-pantulan kebencian. Itu yang terjadi. Makin dibenci, ya dia makin tidak simpati. Delak ngoten ta? Ya cuma nggih sing ngancani ya kudu hati-hati, ya kudu wis nyekel tasawufe, nyekel syariate, lek enggak ya glundung. Nah niki sing anu. Saged dipahami nggih? Nggih. Ngoten. Jadi terhadap kemaksiatan kita boleh tidak suka terhadap kemaksiatan itu, tapi jangan benci orangnya. Orangnya tetap harus kita sukai dan kita sayangi. Dengan menyayangi mereka, maka sama saja dengan kita ngentas menyelamatkan mereka. Dan nah, bentuk kasih sayangnya harus terukur. Harus terukur. Kalau kita lakukan pembiaran, arane tego. Tego itu berarti mentolo. Mentolo itu berarti gak sayang. Dengan ngeten. Mangane satosipun kajian tasawuf niki membuat kehidupan menjadi sangat fleksibel, luwes, dan membuat simpati sebenarnya. Tergantung cara menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupan sosial.
Tapi alhamdulillah masyarakat kita mulai ada tumbuh kesadaran pentingnya kajian tasawuf di samping syariat. Bab syariat itu menjadi barometer bener gak wong ibadah, perilaku ibadah tetap saja. Nah, kita lanjut datang makalah berikut, maksiatun awrasat dilan wakti koron khairun min ta'atin awrasat izan wastikbaron. Kemaksiatan ingkang melahirkan sifat rendah diri, hina dan rumangsa butuh kasih sayangi Gusti Allah iku luwih bagus katimbang ketaatan sing nglahirake sifat angkuh lan kesombongan. Di sini kan bukan soal maksiat dan taatnya. Kalau ketaatan jelas, ketaatan itu adalah media untuk memperoleh ridha Allah. Kemaksiatan adalah jalan yang akan mesti ketemu dengan kemurkaan Allah. Itu pedoman dasari. Akan tetapi sikap dan perilaku seseorang ketika dia maksiat dan ketika dia taat ini juga akan mempengaruhi dampak yang ditimbulkan. Kemaksiatan sing nuwuhake sifat rasa, sifat asor, rendah, ino lan rumangsa butuh nang pertolongannya Allah justru luwih bagus katimbang ketaatan sing mariske utawa nglahirake sifat keangkuhan dan kesombongan. Adzil, asor, iftikor, butuh itu melekat pada yang namanya hamba Allah. Jadi minas sifatil ubudiyah, yang namanya sifat kehambaan itu mesti melekat pada dirinya. Asor, butuh, itu pasti sudah dijelaskan bahwa antumul fuqara. Fuqara wong butuh, iftikor wong butuh. Butuh apa? Butuh nang kasih sayangi Gusti Allah. Sementara yang namanya al-izzu, al-kabir itu adalah sifat-sifat Allah. Kalau sifat-sifat Allah itu ternyata dilekatkan pada diri seorang hamba, niku sama saja dengan merebut sifat ketuhanan dan akan berhadapan dengan azab Allah. Mula kemaksiatan sing nglahirake kehinaan dan kefakiran lebih baik katimbang ketaatan yang melahirkan kesombongan dan keangkuhan. Nah, dalam konteks niki enten beberapa riwayat mungkin sing perlu kita renungi sareng-sareng dan bahkan terkadang lebih ekstrim, lebih ekstrim. Niki wonten riwayat saking Anas bin Malik. Jadi ada seorang tabi'in namanya Abban bin Iyas. Niki muridnya sahabat Anas bin Malik, yang bertutur itu dia. Suatu saat kulon nate medal saking pengajiane sahabat Anas bin Malik di Basrah. Di Basrah begitu mengikuti pengajiannya Anas bin Malik yang namanya Abban bin Iyas niki keluar, ternyata di perjalanan fara'aitu janazatan yahmiluha arba'atun minal-janji. Ada jenazah sing dipikul 4 orang dari suku Janji niku Zanzibar niku daerah Basrah sana. Walam yakun ma'hum rajulun akhar, enggak ada yang mengikuti sama sekali. Mau dipikul wong papat tok ndil.
Jare Aban bin Iyas ini sik kebangetan nih wong Basrah iki. Masa ana jenazah kok mau dipikul wong papat gak ono sing ngeterno blas. Dia tertarik untuk mengikuti. Dia yang kelima, sing papat mikul ya mbak ya. Sampai di kuburan, sebelum dikubur diletakkan di musola tempat sholat jenazah. Si Aban bin Iyas ini diperkenankan untuk nyolati. Enggak, penjaringan saja. Kata 4 orang itu, enggak lah, saya sama saja dengan dia kok. Saya sama saja dengan dia. Sampai mau saya nyolati, disolati sendirian. 4 orang itu enggak mau nyolati. Setelah itu kemudian dikubur, setelah disolati dikubur, terus ditangkleti. 4 orang itu ditanya, ini sebenarnya ceritanya seperti apa mas? 4 orang ini bilang, kita berempat ini disewa oleh ibu ini, menyuding seorang perempuan, disewa oleh ibu ini. Nah, disewa untuk mengantarkan jenazah ini ke kuburan sampai menguburkan, sudah selesai. Oke, akhirnya nopo namine Aban bin Iyas ini makin penasaran, ingin tahu sebenarnya bagaimana ceritanya. Begitu selesai pemakaman, begitu mereka buyar, ibu yang ditunjuk tadi ternyata ketawa. Wahya tadhak, mereka ketawa, dia ketawa. Saya makin penasaran. Kemudian saya dekati dia, tolong sampean jelaskan secara jujur, sebenarnya ini ada apa? Cerita akhirnya ngeten pak, sing pejah niki anak kula, itu anak saya. Mataro kasaian minal ma'asi ila fa'alahu, dia anak saya. Tidak ada yang namanya kemaksiatan, melainkan dia mesti melakukan. Pokoknya ahli maksiat pol. Baru kemudian sakit 3 hari sebelum dia wafat, dia bilang pada saya, Bu, ya Umah, idam itu falatuh biri biwafati jironi. Kalau saya mati, Bu, tolong jangan sampaikan kepada tetangga. Sebab saya yakin tetangga nggak ada yang sudi untuk menghadiri jenazah saya. Tidak mungkin. Fa innahum la yanduruni janazati. Paling-paling nek krungu kula malah dipiso-piso. Wa yusammitu nabi mauti. Cuma kula pesen anak niki. Waktu bi ala khotami hada. Ali-ali kula niki sampean tulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah sampean tulisi waj'alihi ala kafani, tempatkan ali-ali yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu di kafan saya. Sapa ngerti be Gusti Allah welas. Ada harapan kawelasane Gusti Allah. Kenapa? Karena menyadari dia orang yang paling layak untuk dimurkai. Tapi masih terbesit harapan be Gusti Allah terenyuh terus welas. Itu akhirnya sudah. Nah setelah itu masih begini, lek empun wadoi rijlaki ala khoti, Bu, kaki penjenengan sampean letakkan teng wajah kula, sampean idek-idek, sampean sepak-sepak wajah kula niki, sampean wajah, sampean anu kalian muni ngeten, iki lho oleh-oleh wong sing ahli maksiat nang Allah. Pokoknya disuruh memperlakukan sehina mungkin. Sehina mungkin. Ekstrim kan ini.
Lek pun panjenengan pendem faidata fantinihi, tapi kula nyuwun nek pun panjenengan pendem, panjenengan bantu kula jenengan nyuwun nang Allah, farfa'iyataik ilallah wa quli ini raditu anhu fardho anhu. Ya Allah, kula pun rindo nyawang anak kula diperlakukan ngeten kali masyarakat, termasuk kula piyambak niki pun kula rindo saya niku panjenengan kula suwun ngrindani anak kula niki. Dan pesan itu dilaksanakan ibu tadi. Semua pesan dan wasiat itu dilaksanakan. Intinya usai pemakaman, ibu ini berdoa, begitu ngangkat tangan ternyata mendengar suara dari anak ini dengan bahasa yang sangat fasih. Begini, insarifi ya ummah, bu pun sampean boten usah nangis nek kuburan mulya. Faqat qaddamtu ala rabbin karim rahim ghairu mutban alayya. Kula sampun menghadap dateng Allah ndat sing maha welas asih sing ternyata mboten murka dateng kula. Tentu ini bukan karena kemaksiatan yang enggak terhitung tadi, bukan. Tapi kesadaran bahwa dirinya orang hina sampai minta diperlakukan ibune sing koyok ngoten. Dan sekaligus juga doa seorang ibu ini luar biasa. Rasulullah dawakan dakwatul walid li waladihi kadakwatin nabi li umatihi. Dongane wong tuwa tumraping anak kaya dongane nabi marang umate. Mboten dongane wali tok, dongane napa? Nabi. Ngeten. Lah sing aneh niku sregep ziarah Wali Songo tapi gak sregep ziarah nang kuburane wong tuane. Ya bukan ziarah Wali Songo ne elek. Wong Wali Songo itu punya jasa mengembangkan Islam yang kemudian pada saat ini kita ikut menikmati nikmatul iman wal Islam melalui terminal-terminal perjuangan mereka. Bagus. Sing ora bagus niku ndadak wong tuane gak dielingi. Apa meneh di ziarahi. Jadi dua hal yang harus kita petik ini. Ekstrim sekali niku. Wantese kathah sanesipun antara lain ini ada riwayat bahwa ada seorang dari Bani Israel nekani wong sing ahli ibadah. Gitu. Ada seorang dari Bani Israel menginjak lehernya orang yang sedang sujud. Wong lagi sujud diinjek gulune. Lah sing lagi sujud iku dadak muni ngeten. Irfa wallah la yaghfirullahu lak. Angkat kakimu demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Jare sing sujud niku. Ketika sumpah demi Allah terus Gusti Allah gak bakal ngampuni, Gusti Allah tersinggung. Justru Gusti Allah tersinggung. Nama besar beliau dibawa-bawa pada sumpah, tapi dilekatkan pada sifat yang tidak mengampuni dosa. Niku ternyata didawi kali Gusti Allah, ayyuhal muta'alli alayya, wahai orang yang bersumpah atas nama saya, bal anta la yaghfirullah wa anta. Kamu yang tidak diampuni ini. Yang sujud tadi justru tidak diampuni karena apa? Karena bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni orang yang sedang napa namine melakukan tindakan kecil lah katakan ngideki gulune wong sing sedang sujud. Tentu kisah-kisah seperti ini para jamaah rahimakumullah tidak berarti memberikan legitimasi terhadap kejahatan. Bukan itu. Tapi lebih ngontrol sikap perilaku hati kita ketika menyikapi hal-hal yang terjadi termasuk kejahatan itu.
Inilah yang sebenarnya harus terus kita kembangkan, karena memang tiang ingkang sampun pinaringan kebukae pintu taat niki nggih enten efek, enten penyakite. Nek mboten kita kontrol napa niku penyakite, rumangsa wis apik sing bahasae biasanya ujub, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lah yang lebih berhak masuk surga dan lain sebagainya, dan kemudian diteruskan mengklaim dan memvonis orang lain, dianggap semua jelek, semua berhak di neraka. Jadi akhirnya banjur bersikap koyok tukang panitia swarga lan neraka. Ini yang bahaya. Yang bahaya. Ada lagi masih sikap yang riwayat yang diambil dari sumbernya dari Nabi Isa alaihissalam, itu juga pernah berjalan bersama orang yang ahli ibadah, di pertengahan jalan ketemu orang ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat ini sengaja mutabadan itu artinya nek melaku rondok alon supaya enggak bareng. Lah sing ahli maksiat sing ahli ibadah niki Nabi Isa dijak supaya lebih cepat jauh dengan sing niki njaga awake rumangsa ahli maksiat, rumangsa gak pantes rek mlaku bareng kiai karo santri. Lah sing iki ayo nang cepet-cepet sik gak bareng karo wong ahli maksiat. Justru pada akhirnya yang menjadi kekasih Allah justru yang ini, yang ahli maksiat. Kenapa? Karena punya rasa hina diri, rasa hina, rasa asor. Sementara yang sudah melakukan ketaatan ini merasa lebih suci, melaku barengnya gengsi, kuatir reputasi ini jadi turun dari bagian. Justru di sini akhirnya yang terjadi adalah justru sebaliknya. Orang yang kelihatannya salih itu jauh dari Allah, dan yang kelihatannya jahat, fasik ini justru menjadi dekat kepada Allah. Itu semua bagi Allah tidak ada yang repot dan tidak mustahil. Wa ma 'alallahi bi aziz. Tidak ada bagi Allah yang semua itu adalah ada kesulitan-kesulitan, itu tidak ada. Para jamaah rahimakumullah, lah inilah maka monggo kita tentu ditoto atine dewi-dewi ngeten, supaya ada pembenahan sesuai dengan ajaran dan kaidah-kaidah tasawuf, agar perilaku baik secara lahiriah yang sudah kita lakukan ini dapat terpelihara dengan baik. Dan demikian pula jangan sampai kita punya sikap yang justru kontraproduktif terhadap apa yang sudah dianugerahkan kita kepada Allah, kepada kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalati sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal majlis wa hadzal masjid mu'ammaran bi ibadika shalihin bi jahi sayyidil mursalin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.